Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Laode Haris Idris, mahasiswa program pendidikan profesi guru tahap 1 tahun 2025, program studi Bahasa Indonesia Universitas Hairun, dengan NIM 10156250449. Saat ini saya bertugas sebagai guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 9 Seram Bagian Timur. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sebagai bahan penilaian uji kinerja dengan topik kaidah kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi pada kelas 10. Saya berharap model ini mendorong siswa aktif, kritis, dan terampil menerapkan kaidah bahasa dalam teks laporan hasil observasi. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut lebih dalam tentang keseharian kita, ketua kelasnya mana? Hadir atau tidak? Oh ya, hadir. Bisa pimpin doa begini dulu? Oke, silakan dibantu pimpin doanya. Ada yang tidak hadir? Ada Pak Fahri Rumbau sama Kevin Sani dan Amri. Mereka kenapa? Ada keterangan? Tidak hadir saja. Ini sudah sarapan semua? Sudah. Sarapan apa kira-kira tadi pagi? Sarapan roti. Yang sarapan suami ada? Ada ya sarapan suami. Mana yang sarapan suami? Itu 2 orang sarapan suami. Yang sarapan sagu ada? Sarapan sagu ada? Sarapan sagu juga. Aturan, kaidah kebahasaan. Bahasa apa yang kita gunakan pada saat kita membuat teks laporan? Bahasa? Ada apanya di dalam? Ada apa saja? menggunakan bahasa baku dan resmi. Menggunakan bahasa baku dan resmi dari Nadila. Ada lagi yang lain? Tadi apa saja? Apa lagi? Siapa namanya? Siapa? Dila Asri. Penggunaan kata kerja. Beri aplaus dulu untuk keduanya itu. Harus menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Menggunakan kata kerja. Selain kata kerja, Fitra, apa lagi yang kita masukkan di dalam? Kira-kira kalimat adjektif asing ini. Ada yang tahu apa itu adjektif? Bintang mungkin tahu adjektif itu apa? Adjektif itu menggambarkan ciri atau sifat objek. Rizky, tadi apa? Sifat. Dia menggambarkan sifat. Jadi betul yang dikatakan ketika teman memberi aplaus dulu. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi tugas Anda adalah menganalisis. Jadi Anda hari ini berperan sebagai analisis. Tapi yang kita analisis bukan keuangan. Yang kita analisis adalah teks. Kalau yang kemarin kita analisis adalah teks burung gereja, hari ini nanti kita lihat apa yang kita akan analisis, teks apa kira-kira, mungkin burung pipit atau burung maleo. Jadi harapan dari pembelajaran kita hari ini adalah Anda mampu menganalisis kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Karena kemarin kita sudah membahas tentang kaidahnya apa saja. Dari hasil itu saya bagi menjadi 3 kelompok. Ini sudah duduk berdasarkan urutan kelompok yang saya pesan ya ketua kelas? Sudah? Oh ya, sudah. Berarti ini kelompok kuning atau merah? Merah. Kelompok merah. Oke, silakan kelompok merah duduk berdasarkan kelompoknya. Kalau ini sebetulnya kelompok kita kuning. Kalau kita berdasarkan ini tadi. Kelompok merah, kelompok kuning sedikit. Oke. Nah, dari sini, kemudian ada yang lakukan. Yang kalian lakukan adalah mengerjakan LK 1.3. Nanti saya bagi LK-nya.
Ini saya paragraf 1, 2, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di kolom pertama ada kata atau frasa benda atau nomina. Anda cari frasa nomina yang ada di paragraf pertama. Anda masukkan ke kolom yang ini. Hah? Jika Anda menemukan juga frasa verba atau kata kerja, maka Anda tulis juga di sini pada paragraf pertama. Paham yang kelompok merah? Kemudian jika kalimat simplex dan kalimat kompleks. Simplex itu yang strukturnya sederhana, hanya subjek, hanya predikat. Jika dia sudah memiliki kata penghubung dan ketika misal Nabila sedang duduk di taman, maka dia hanya struktur sederhana, subjek, predikat, keterangan. Tetapi jika Nabila duduk di taman bersama Rangga, sudah ada keterangan tambahan. Maka keterangan tambahan itu menjadikan si kalimat tadi menjadi kalimat kompleks. Tetapi jika misalnya yang baju pramuka tugasnya adalah mencari kalimat definisi dan kalimat deskripsi pada teks yang sama. Yaitu burung bangau. Setelah Anda temukan teksnya, pada paragraf pertama kalimat definisi. Kalimat definisi tentunya ciri-cirinya ada kata iya, ialah, adalah, dan merupakan. Ketiga kata itu jika ada dalam teks, maka fix dia adalah kalimat definisi. Jika tanpa ketiga kata itu, maka dia bukanlah kalimat definisi. Sesimpel itu cara membedakan. Jadi, saya bagi kertasnya. Kelompok kelima. Kelompok apa kalian? Merah. Kelompok merah. Tidak. Sudah. Benar. Kalian definisi. Kalian apa? Simplex atau kompleks? Simplex dan kompleks. Berarti kalian bagi tugas juga. Ada yang dapatnya 2 paragraf. Mana yang dapatnya 2 paragraf nanti kalian atur. Yang dapatnya 2 paragraf itu. Tapi jangan tulis oke. Kalian cari yang di sini, yang di teks ini, yang di sini. Oke. Kelompok merah bagaimana? Merah. Bacaannya sudah kan? Bagi tugas bacaannya supaya enak. Masing-masing satu bacaan.
Saya kan nanti membuat sesuatu di kan bagaimana cara kenal aman sudah berapa 5 4 lebih banyak apa verba atau nomina di dalam nomina lebih banyak Iya. lebih banyak apa di dalam kalian dapatnya deskripsi lebih banyak kalau definisi dapatnya di mana Dapatnya di bagian paragraf di awal atau akhir tengah awal. di awal saja bagaimana Nanti lihat presentasinya punya teksnya. iya baca saja ini. Definisi baru satu kan baru dapat deskripsi satu deskripsi mungkin masih ada itu nanti coba baca lagi tak kalian lebih banyak mana simplex atau kompleks yang banyak Simplex. lebih banyak simplex Ini aturan mainnya. Misalnya saya kata mari, berarti ambil kata ujung kata ya. Apa ujung katanya? I. Saya kan mari. Mari iya. Saya kata pertamanya adalah mari. Berarti bisa pastikan dulu sudah selesai tugasnya atau belum? Sudah selesai tugasnya? Sudah.
kita coba. Ini simulasi ya. Ya. Meja. Angin. Nasi. Ikan. Nangka. Nangka. Ayam. Ayam. Makan. Makan. Hah? Ulang. Oh, nasib. Iya, betul, betul, betul. Nasib. Hah? Nasib. Boneka. Boneka. A. Anjing. Anjing. G. Gorila. Gorila. A. Aku. Aku. U. Udang. G. Gandum. M. Makan sudah. Minum. M. Mari. I. Iti. Kambing. Nah. Kelompok merah dulu yang pasif, baru kelompok hijau dan kemudian kelompok kuning. Oke, silakan kelompok merah. Hah? Semua? All of you. Masa kerjanya bareng-bareng, pertanggungjawabannya sendiri. Mana yang bacakan? Mana? Yang dikerjakan tadi kan? Nah, itu. Oke, lanjut. Yang lain memperhatikan, menyimak. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kerja kami. Yang paragraf pertama, kata benda atau nomina. Burung bangau, jenis burung bangau. Verba material adalah kata sifat atau adjektif panjang. Paragraf 2. Burung bangau, belahan dunia. Verbal material, tersebar, kata sifat atau adjektif. Sekian presentasi kami, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, berdiri, perkenalkan diri jika ada pertanyaan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan dari kelompok mana ya? Saya dari kelompok ini bertanya kepada kelompok merah. Pertanyaan saya itu mengapa adjektif dan tidak dalam mendeskripsikan objek observasi? Kenapa? Tadi mengapa adjektif dan tidak dalam mendeskripsikan objek observasi? Bisa ditangkap? Oke, bisa. Oke. Oke, adjektif membantu memberikan gambaran yang jelas tentang ciri objek seperti panjang, putih, runcing, sehingga pembaca bisa membayangkan dengan lebih detail. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hijau ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Oke, kelompok definisi dan deskripsi. Jadi paragraf pertama itu kalimat definisi, burung bangau adalah jenis burung air berkaki panjang yang termasuk dalam keluarga Ciconidae. Terus paragraf keduanya tidak ada. Lanjut kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi. Kelompok merah. Oke, silakan. Mengapa kedua jenis kalimat itu penting dalam teks laporan hasil observasi? Karena kalimat definisi penting untuk memperkenalkan objek secara umum.
Sedangkan kalimat deskripsi penting untuk menggambarkan bagian-bagian objek secara rinci. Oke, bagaimana? Sudah paham. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung bangau adalah burung bangau hidup di lahan basah. Kedua, kalimat kompleksnya adalah Lehernya juga panjang dan refleksibel, memudahkan dalam menangkap mangsa. oke. Kedua, paruhnya panjang dan runcing. Kalimat kompleksnya Kakinya panjang dan ramping, berguna untuk berjalan di air yang dangkal. kalimat simpleks. Burung ini dikenal sebagai hewan pemakan ikan. Burung-burung bangau berwarna putih atau abu-abu tergantung jenisnya. Kalimat simpleks, burung ini sering dianggap sebagai simbol kesabaran. Kalimat kompleks, telurnya berwarna putih saja. Oke. Ada lagi dari kelompok lain? Oke. Perkenalkan, saya dari kelompok hijau ingin bermain kelompok kuning. Mengapa dalam teks observasi digunakan kedua jenis kalimat ini? Oke, semua pertanyaannya dari kelompok Hijau. Oke, dari kelompok hijau pertanyaannya akan dibacakan jawabannya oleh Muhammad Rizky. Ya, Rizky silakan Rizky dijawab. Sudah berterang atau belum? Sudah berterang itu. Sudah. Kalimat tunggal digunakan untuk menjelaskan fakta secara langsung, sedangkan kalimat kompleks digunakan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, syarat atau penjelasan tambahan. Oke, Sudah paham? paham terus? Paham terkait. Ya, biasa. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum itu mari tepuk tangan dulu dong. Oh, Oke, sekian dari kami kelompok kuning pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angsa. Apa? Angin. Nilam. Wis. Nilam. M. Ambil. Membawakan materinya dengan sangat baik, analisis kalian sudah sangat-sangat baik, kalian sudah cukup hebat apa yang kalian tampilkan hari ini. Nah, seperti yang dikatakan, untuk apa sih ini harus ada nominal gitu? Kenapa perlu nominal? Tadi dijawab oleh kelompok merah, kenapa harus ada nominal? Karena dengan adanya nominal kita lebih mudah membayangkan. Kita kata itu baik. Kalau tempo untuk apa? Untuk menyampaikan pekerjaannya. Supaya kita tahu dia terbang, supaya dia tahu kita mematok, kalau itu supaya kita tahu bahwa dia makan. Yang belum dipahami sampai sini? Sudah paham? Sudah paham. Oke, saya akan kembalikan di pertemuan selanjutnya sebagai bahan penilaian formatif. Saya akan kemudian memberikan nilai dan Anda akan menerima hasil dari penilaian Anda. Nah, ada yang bisa memberikan simpulan apa pelajaran kita hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Oke, nama Fitrah lagi nih. Fitrah yang tetap fitrah di hari Lebaran. Oke, silakan Fitrah. Oke, yang dapat saya coba adalah saya memahami bahwa evaluasi observasi berisi informasi faktual dan hasil pengamatan yang disebut secara objektif. Dan saya belajar mengenai struktural dan penggunaan kehebatan seperti nomina, verbal, adjektif, kalimat, fungsi, deskripsi, dan juga saya belajar bahwa kalimat sinteks hanya memiliki satu predikat utama. Sedangkan kalimat kompleks memiliki dua kausal
atau lebih dari biasanya dihubungkan oleh konjungsi. Oke, jadi kalau dia menyimpulkan bahwa kalau simpleks itu dia hanya satu klausa, sementara kalau kalimat kompleks dia memiliki dua klausa atau lebih dan memiliki konjungsi. Nah, ingat konjungsi kan? Apa itu kata penghubung? Ada lagi yang bisa simpulkan? Lebih rincinya lagi mungkin beri aplaus dulu untuk Fitra. Oke. Siapa yang Nabila? Atau ini? Oke. Saya memahami kesimpulannya itu. Nama? Bintang. Bintang. Saya memahami bahwa teks laporan hasil observasi itu berisi informasi faktual yang dari hasil pengamatan dan disusun secara objektif. Saya belajar mengenai strukturnya dan menggunakan unsur kebahasaan seperti nomina, verba, adjektif, serta kalimat definisi, deskripsi, simpleks, dan kompleks. Saya memahami juga bahwa kalimat simpleks itu memiliki satu klausa atau satu predikat utama, sedangkan kalimat kompleks itu memiliki dua klausa atau lebih dan biasanya dihubungkan oleh konjungsi. Oke, bagus sekali simpulannya. Oke, beri aplaus dulu. Nah, kalimat simpleks tadi dia memiliki satu klausa dan kompleks dia memiliki dua klausa. Kalau dia deskripsi, maka dia tidak memiliki kata adalah, ialah, dan merupakan. Sementara ada tiga kata yang kita gunakan. Verba, nomina, dan adjektif. Kenapa tadi penting nomina? Untuk memberi penamaan. Paham? Ada pertanyaan? No. Dan untuk perbaikan pembelajaran kita di pertemuan selanjutnya, saya akan bagikan dijawab jujur ya. Ini sebagai refleksi kita. Ada refleksi tentang kalian sendiri dan tentang pembelajaran kita ini khususnya tentang saya, tentang Pak Guru. Sudah semua? Iya. Ya, terima kasih atas refleksi yang diberikan. Nanti saya akan baca agar menjadi bahan perbaikan kita pada pertemuan selanjutnya. Jadi, kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dari pelajaran kita ke depan? Ada tidak saran-saran? Fitra mungkin? Ya, saran saya ini sebenarnya dikemas dengan game-game. Oh, dikemas dalam game? Boleh. Bawa HP-nya masing-masing, karena pertemuan ke depan kita main. Beri aplaus dulu untuk hari ini. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, karena kita sebagai insan yang beriman, tadi nanti yang pimpin doa? Ya. Yang laki-laki yang pimpin doa? Mana? Ini. Siapa namanya? Juni. Tadi ada Juni kan? Juni. April, ayo pimpin doa. Teman-teman sebelum kita keluar, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Saat kita berlayar di lautan ada ombak yang menghadapi kita. Apalagi musim timur ini, lebih tinggi ombaknya di lautan kita ini. Tetapi yang pasti kalau kita lalu itu dengan sebuah kesabaran, Tuhan menjanjikan yang namanya kepastian untuk sampai pada tujuan akhir. Jika kalian sholat, jika kalian ibadah yang bagus, berbakti pada orang tua, maka tujuan akhir itu akan kita capai. Kalau kita jalan di jalan ada kerikil, kita kadang tersandung, itulah cobaan kita. Jika kita fokus pada satu tujuan itu, maka saya yakin tujuan kita akan tercapai. Maka anggap saja itu tadi bintang tuh kemarin yang begini-gini. Anggap saja itu bensin, motivasi buat untuk mendorong maju lebih dalam. Itu Fitra kemarin. Buktikan nanti, pembuktiannya bukan sekarang. Pembuktiannya adalah kelak nanti. Buktikan pada dia, it's me. Saya jadi lebih baik dari apa yang kamu katakan kemarin. Itu pembuktiannya. Jelas? Terima kasih untuk hari ini. Kalian hebat, kalian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Udah.